Halo guys, ketemu kembali bersama saya Dr. Royman Simanjuntak di Royman BTKV Channel. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai topik yang masih booming mengenai COVID-19, semua mengenai COVID-19 dan long COVID. Pertama, update dulu nih guys. Secara global dari data WHO terakhir 10 Agustus 2022 ada 584 juta kasus COVID-19 yang dikonfirmasi, termasuk 6,4 juta kematian yang dilaporkan ke WHO, dan per 8 Agustus 2022 total sebanyak 12 miliar dosis vaksin telah diberikan secara global. Sedangkan kalau di Indonesia sendiri, dari data WHO terakhir terupdate 10 Agustus 2022 ada 6 juta kasus terkonfirmasi COVID-19 dengan 157.000 kematian dilaporkan ke WHO. Per 8 Agustus total sebanyak 430 juta dosis vaksin telah diberikan. Selanjutnya, kita bahas dulu nih tentang varian Omicron di Indonesia. Kasus Omicron yang banyak adalah BA4 dan BA5. Walaupun laporan terakhir kemarin ada bahwa Omicron varian BA275 sudah ada 4 kasus dan kita harus tetap waspada guys. Kita akan bahas lagi varian Omicron BA45 ini pertama kali terdeteksi di Afrika Selatan pada Januari 2022, dilanjutkan dengan varian BA5 satu bulan berikutnya. Kedua varian ini banyak menyerang anak-anak dan dewasa muda dengan keluhan berupa demam tinggi, biasanya 39 sampai 40 derajat Celcius, mudah lelah setelah aktivitas fisik dan melakukan kegiatan sehari-hari. Badan terasa sakit, sulit tidur, tidak nafsu makan, mulut terasa pahit, tenggorokan sakit, dan keluhan lainnya. Lalu perlu diketahui juga ya guys, bagi seseorang yang sudah pernah terkena COVID-19 juga masih bisa terkena lagi, terutama pada orang dengan sistem imun yang lemah seperti kondisi seorang dengan HIV/AIDS di mana sel imunnya terganggu akibat adanya virus HIV. Lalu orang dengan penyakit autoimun yang menjalani pengobatan jangka panjang kortikosteroid dan pasien kanker yang mengalami kemoterapi, dan juga pada orang-orang komorbid dengan usia lanjut harus tetap waspada. Bukan berarti kebal ya guys, jika sudah pernah terkena, jadi harus tetap waspada dan menjaga prokes. Ketika terinfeksi COVID-19 terjadi proses infeksi yang merusak sel-sel tubuh sehingga bisa melemahkan beberapa fungsi organ. Nah, menyambung pembicaraan kita tentang varian COVID, banyak juga orang bertanya-tanya mengenai long COVID. Penjelasan awal dapat ditonton di video YouTube saya sebelumnya mengenai long COVID ya guys. Nah, kita lanjut pada orang yang terinfeksi COVID-19 biasa akan membaik dalam beberapa minggu. Namun, pasien dengan long COVID gejalanya tidak membaik setelah berbulan-bulan. Berbagai penelitian sudah dilakukan terhadap long COVID yang mempelajari dampak kerusakan organ yang permanen. Tetapi hal ini tidak umum terjadi, yaitu sekitar 1 dari 230 orang mengalami long COVID yang signifikan. Terdapat 3 kategori utama gejala pada kelompok long COVID, yaitu kumpulan gejala neurologi sentral, kumpulan gejala kardiorespirasi, gejala pencernaan, dan gejala inflamasi sistemik multiorgan. Untuk gejala neurologis sentral yaitu seperti anosmia atau gangguan penciuman, lelah berkepanjangan, brain fog yaitu suatu kondisi di mana seseorang merasa sulit untuk berkonsentrasi dan fokus terhadap suatu hal sehingga membuat fungsi dirinya menurun, depresi atau ansietas, nyeri kepala, rasa kesemutan pada tangan dan kaki. Menurut data dikatakan bahwa kumpulan gejala neurologi sentral merupakan kelompok yang terbesar pada varian alfa, delta, dan tipe lainnya. Selanjutnya gejala kardiorespirasi seperti sesak napas, batuk berkepanjangan, nyeri dada, dan palpitasi atau jantung terasa berdetak kencang. Kemudian gejala inflamasi sistemik yang termasuk gejala pencernaan seperti diare dan nyeri perut, demam jangka panjang, lelah berkepanjangan, nyeri otot dan sendi, perubahan pada menstruasi, dan timbul ruam. Hal ini menggambarkan bahwa long COVID ini terdiri dari berbagai macam kondisi, sehingga kita perlu memahami kondisi mana yang merupakan akar masalahnya untuk menemukan pengobatan yang tepat. Nah guys, dapat kita lihat bahwa baik dalam kelompok gejala neurologis maupun kelompok gejala lain, jika terdapat perubahan fisiologis yang sementara, maka gejala dapat pulih. Namun jika kerusakannya permanen, maka tidak dapat pulih kembali. Tentu harapan kita untuk long COVID ini adalah tidak terjadi pada banyak orang. Dan kalaupun terjadi, kita harus
Harap perubahannya sementara sehingga dapat segera pulih. Kita lanjut mengenai vaksinasi COVID-19 ya guys. Sebelumnya ada update nih mengenai vaksin booster kedua yang sudah mulai dilakukan pada 29 Juli 2022 kemarin. Vaksin booster kedua ini ditujukan kepada 1,9 juta orang tenaga kesehatan. Karena tenaga kesehatan yang terjun langsung menghadapi dunia COVID-19 ini. Syaratnya apa sih? Sudah mendapat vaksin booster pertama dan berjarak 6 bulan dari booster pertama. Dan bagaimana kalau tenaga kesehatan sudah terkena? Apakah bisa di booster? Ada yang berpendapat bisa saja apabila sudah 1 bulan terkena. Kita sebagai masyarakat biasa dapat nggak sih dok? Dikatakan bahwa pemberian dosis keempat atau booster kedua ini akan tetap mengikuti skala prioritas seperti bagaimana vaksinasi sebelumnya. Nah, untuk hal ini masih perlu dikaji lebih lanjut kelompok masyarakat mana yang akan menerimanya. Apakah kelompok dewasa muda, lansia, komorbid, atau anak-anak, mengingat bahwa bukan hanya tenaga kesehatan yang berisiko tertular. Untuk saat ini pemerintah fokus pada pemberian booster pertama. Jadi yuk mari belum booster, cepat untuk melakukan booster pertama. Nah, masih banyak lagi yang bertanya-tanya nih mengenai vaksin booster pertama. Masih banyak yang bingungkan apa sih sebenarnya fungsi vaksin booster ini. Saya jelasin kembali ya untuk syarat dan kriteria vaksin booster yang harus kalian ikuti. Yaitu jika kalian mendapat vaksin primernya adalah Sinovac, maka dapat mendapat vaksin booster AstraZeneca, Pfizer, atau Moderna. Jika kalian mendapat vaksin primer AstraZeneca, maka kalian bisa mendapatkan booster Moderna, Pfizer, dan AstraZeneca. Jika mendapatkan Pfizer sebagai vaksin primer kalian bisa mendapatkan Pfizer, Moderna, dan AstraZeneca. Jika vaksin primer kalian Moderna, harus mendapatkan Moderna juga. Begitu juga dengan Sinovac. Untuk syarat kriteria dapat kalian lihat di gambar ini. Apa sih syarat menerima vaksin booster COVID-19? Berusia 18 tahun ke atas, dalam keadaan sehat, sudah mendapatkan vaksinasi dosis kedua selama minimal 3 bulan, memiliki KTP, memiliki tiket vaksinasi booster di Peduli Lindungi, tidak sedang positif COVID-19. Manfaat vaksin booster ini apa sih dok? Pertama, meningkatkan imunitas tubuh. Kedua, memperpanjang masa perlindungan terhadap virus dan membantu mengurangi penyebaran COVID-19. Kita lanjut membahas tentang efek samping dari vaksin booster pertama ini. Data di Jerman dari 27 Desember 2021 hingga 31 Maret 2022, di mana terdapat total 177 juta orang yang sudah dilakukan booster, terdapat 1,7 per 1000 dosis vaksin yang mengalami efek samping. Sedangkan studi dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat atau CDC menunjukkan efek samping vaksin booster yang serupa dengan efek samping pada dosis kedua. Hasil ini didapat setelah menganalisis 22.191 orang yang menerima vaksin booster, melaporkan bahwa hampir 32% merasakan efek samping dan 28% tidak dapat melakukan aktivitas normal pada hari setelah vaksinasi. Efek samping adalah nyeri pada tempat suntikan 71% dan 7% diantaranya mengatakan hingga tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Lelah 56%, sakit kepala 43,4%, hampir 2% memerlukan perawatan medis dan 13 orang dirawat di rumah sakit. Di Indonesia sendiri sejak 12 Januari 2022 hingga 20 Januari 2022 terdapat 1.353.395 orang yang telah mendapatkan vaksin booster COVID-19. Terdapat 6 jenis vaksin yang mendapat persetujuan dari Badan Pengawas Obat Makanan, yaitu Sinovac, Pfizer, AstraZeneca, Janssen, Moderna, Sinovac, dan Sinovac. Efek samping yang paling banyak adalah nyeri pada tempat suntikan, sakit kepala, lelah, lemas, lesu, demam, nyeri otot, mual, muntah. Namun efek samping dari vaksin booster ini tergolong ringan dan mereda dalam waktu singkat, serta gejalanya lebih ringan dibandingkan vaksinasi dasar. Jadi guys, nggak perlu takut untuk melakukan vaksin booster ke-1 ya. Kita harus optimis dalam menghadapi COVID-19 ini. Kenapa? Karena sekarang varian BA5 yang sedang merajalela dan membuat gelombang kenaikan COVID-19 yaitu sebesar 85,5%. Nah, namun tren hospitalisasi akan COVID mulai Juli 2022, 4 Agustus 2022 mengalami kurva mendatar, di mana kita harapkan di Indonesia juga seperti ini. Dilihat dari data tersebut, pada bulan Mei negara Indonesia mengalami penurunan dari angka kejadian COVID-19, kemudian kembali meningkat pada Juni, Juli, dan sekarang Agustus kembali mengalami penurunan, di mana kita harapkan akan terus mengalami penurunan. Hal ini dapat terjadi karena adanya vaksin primer dan booster, di mana semakin kita meningkatkan vaksinasi, daya tahan tubuh akan bertambah dan tidak
ada tempat untuk virus menginfeksi kita. Sebenarnya perkembangan COVID-19 ini dapat dikontrol per individu dan komunitas, di mana dalam diri masing-masing memiliki keinginan untuk divaksin. Mengikuti protokol ketat yang ada, maka kejadian COVID-19 ini dapat terminimalisir. Seperti itu ya guys. Semoga penjelasan singkat saya ini berguna dan dapat kalian pahami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Plus, klik lonceng untuk selalu up to date dengan informasi seputar jantung dan vaskuler. Oh ya, for daily info bisa juga di follow up Instagram biar nggak ketinggalan. Salam sehat, Dr. Royman.